Max Verstappen mampu mengejutkan dunia ketika dia debut di F1 pada 2015, karena dia saat itu masih berusia 17 tahun. Ya, driving license saja belum punya tapi udah balapan di F1. Menarik bukan? Lalu karena kejadian ini, FIA langsung mengubah peraturan super license, di mana salah satu syaratnya ialah lu harus berusia 18 tahun kalau mau naik ke F1. Tapi berapa tahun kemudian, peraturan itu diubah lagi menjadi 17 tahun, karena seseorang memutuskan untuk... Duh, bahaya. Tapi gua rasa kalian tahu maksud gua ya. FIA langsung mengubah batas usia itu jadi 17 tahun, request dari Toto Wolff ya. Hal itu dilakukan agar star boy masa depan mereka, yaitu Andrea Kimi Antonelli, bisa naik ke F1 dan melakukan free practice one juga mungkin di musim ini ya. Jadi Mercedes berencana untuk naikin Kimi langsung ke F1 di Mercedes itu pada 2025 atau bahkan bisa lebih cepat lagi di pertengahan 2024 ini. Tapi, apakah dia sudah siap akan hal itu? Mari kita lihat performa dia di Feeder Series. Dia menjuarai beberapa ajang karting dan pada tahun 2019 dia langsung diambil oleh Mercedes sebagai pembalap junior mereka. Iya, sampai sekarang gue bingung kenapa Ferrari gak ngambil doi waktu itu. Padahal pembalap Italia loh ya kan? Malah Mercedes yang ngambil cenah. Sangat meresahkan. Nah, dia langsung naik ke ajang balapan Formula pada 2021, di mana dia mampu tampil impresif di F4 Italia dengan meraih 3 podium dari 9 balapan yang diikuti. Jadi dia nggak full time ya di tahun itu, tapi setengahnya doang. Tapi dia mampu menjadi juara di tahun berikutnya, di mana dia tuh udah balapan full time di situ. Gak hanya itu aja, dia juga mampu menjuarai ADAC F4 Championship. Jadi dari total 35 balapan dari ADAC F4 Championship dan F4 Italian Championship, dia mampu memenangkan total 22 balapan dari 35 balapan. Gila nggak tuh coy? Edan etate. Nah, di 2023, dia naik ke Formula Regional by Alpine. Oh ya, perlu gue mention juga kalau dia tuh masih dengan Prema ya, gue lupa mention tadi. Dan dia nggak pakai lama juga berhasil menjuarai ajang itu. Nah, harusnya dari sini dia yang naik ke F3 ya kan? Dan stepnya untuk ke F1 semakin dekat. Tapi, ternyata Toto Wolff dan Mercedes malah mau memperdekat step itu. Karena Andrea Kimi Antonelli akan langsung naik ke Formula 2 pada 2024 bersama Prema. Jadi dia tuh skip Formula 3 ya kan, dan langsung naik ke Formula 2. Banyak yang excited dengan berita ini, tapi nggak sedikit juga yang ragu karena lu mau langsung promote bocil ini dari Freca atau yang Formula Regional by Alpine itu yang gue bilang tadi ke Formula 2 langsung dengan skip Formula 3. Walaupun bukan sembarang bocil juga, tapi banyak kasus pembalap yang lompat dari Freca ke Formula 2, ujung-ujungnya nggak berhasil. Tapi gue ngerti lah maksud Toto di sini, karena F2 di 2024 bakal menggunakan regulasi baru, sehingga semua pembalap dan tim pastinya bakal mulai dari nol. Jadi Kimi juga sama nama yang lain, bakal belajar dari nol. Nah, bakal menarik juga karena dia akan memiliki Oliver Bearman sebagai rekan timnya, dua pembalap dengan hype besar untuk ke F1 di 2025. Di salah satu tuh bahkan tim feeder series terbaik yaitu Prema. Bedah, auto packing duluan lah ya tim lain kalau udah ngeliat ini. Langsung aja kasih pilanya ke Prema ya kan? Tahu-taunya malah Prema ya bubar. Regulasi baru benar-benar nge-nerf Prema ya, dan itu membuat kedua pembalap mereka juga terhambat performanya. Tapi bang, kan F2 ini feeder series, semua mobilnya itu sama kan? Itu berarti level performa mobilnya juga harusnya sama dong. Well, iya betul, tapi di saat yang sama itu juga ya salah sebenarnya. Karena emang ada kabar kalau beberapa tim dapat part-part mobil yang jelek dibandingkan tim lain, dan kayaknya Prema dapet yang jelek. Dan belum lagi mesin Mecachrome yang benar-benar membuat mesin McLaren Honda era Alonso tuh kayak dewa banget coy. Apaan nih? Sampah. Meskipun begitu, gua rasa Kimi mampu tampil cukup baik musim ini meskipun dengan Premanya yang bapuk. Performanya sejauh ini lebih baik dari Oli. Tadi klasemen juga berada di top 10. Tapi performa dia di sprint race British Grand Prix kemarin lah yang buat gue benar-benar tuh impress dan kagum gitu ya. Sebelum weekend itu Toto kabarnya merasa ya kalau Kimi itu masih perlu waktu lebih dan gak bisa langsung naik ke F1 karena performanya jauh dari ekspektasi. Ya dimana jujur ekspektasinya ketinggian juga sih.
dan mengatakan bahwa dia harus bisa berenang di dalam air. Kimi beneran gak pakai lama langsung membuktikan statement berenang di air itu dengan memenangkan balapan sprint race di kondisi hujan, di mana dia mimpin balapan dari awal sampai akhir dan finish 8,2 detik di depan Zane Maloney yang finish di posisi kedua dan 2 detik lebih cepat dari yang lain di akhir-akhir. Dan emang cuy ya, ternyata rumor yang dulu bilang kalau dia tuh lebih cepat 2 atau 3 detik dari yang lain pas hujan di F3 precision testing tuh nggak salah ya. Performanya itu udah kayak Ayrton Senna aja ya kan. Dan ironis juga karena tampang keduanya mirip. Performa di hujan mirip, dan warna mobilnya juga sama kayak McLaren Marlboro dulu. Apakah ini reinkarnasi Senna? Hanya waktu yang menjawab sih. Tapi gue rasa Toto tuh nggak usah mundur lah. Langsung aja ambil dia. Tapi bang, performa F2 dia dan usia dia, oke gini. Gue rasa Toto akhirnya menemukan Max Verstappen-nya dia. Karena bagi kalian belum tahu, Toto Wolff dulu tuh gagal dalam mengambil Max sebagai pembalap Akademi Mercedes. Sekarang dia memiliki chance kedua untuk tidak membiarkan talenta sebesar ini terbuang begitu aja, atau lebih parahnya lagi, pindah ke tim lain. Tapi bang, masa pembalap bocil ini dibandingkan sama Max? Kalian tahu tidak kalau hal yang sama terjadi ke Max dulu pas dia debut di F1. Di situ dia langsung sudah ditakdirkan bakal jadi God F1 selanjutnya dibanding-bandingin sama pembalap-pembalap hebat lainnya. Nah, kalau gue lihat karir junior Max sama Kimi, sebenarnya cukup mirip. Karir karting mereka gacor, walaupun Kimi lebih lama di feeder series, karena Max kan juga cuma 1 tahun doang ya di feeder series ya. Tapi seandainya setelah F2 ini dia naik ke F1, meskipun gak juara pun, itu mirip sama Max yang baru setahun baru di feeder series dan naik ke F1. Dia nggak juara, tapi itu udah cukup membuktikan kalau dia tuh layak ke F1. Kita lihat Kimi bakal finish di mana untuk musim F2 ini. Tapi gue rasa top 5 masih sangat mungkin ya. Yaitu kalau Prema tidak mensabarkan diri sih. Jangan so iya deh. Nah ini bukan berarti gue bilang, oh Kimi bakal sama karir F1-nya kayak Max Verstappen nantinya. Karena gue bukan Prama untuk bisa membuktikan hal itu. Cuman gue bilang kalau perjalanan karirnya kurang lebih mirip sama Max ya kan. Usianya masih muda dan udah benar-benar di-push banget untuk naik ke F1. Bahkan kalau kata gue, lebih terbukti kalau dari kasus Kimi karena dia di feeder series-nya lebih lama ya. Intinya, gue ngerasa udah nggak perlu ragu-ragu lagi lah. Langsung aja ambil dia Pak Toto. Sudah saatnya kita melihat pembalap Italia kembali ke F1 dan berhasil menjadi juara dunia lagi. Wes sabar dulu bang. Diumumin ke F1 aja belum, udah main-main bahas Jurdun aja ya kan. Nanti kalau nasibnya kayak Antonio Giovinazzi baru terpukul lu bang. Waduh, gitu-gitu dia juara Le Mans loh ini bro, nggak boleh gitu lah. Tapi ngomong-ngomong soal Gio menang Le Mans bersama Ferrari, aneh juga sih kalau gue terus pikir-pikir ya. Kenapa Ferrari nggak rekrut nih orang ke akademi mereka dulu gitu loh. Gue tuh kalau ngeliat Oli dan Kimi sekarang itu kayak orang yang tempat tubuh besarnya itu tertukar gitu ya. Harusnya Oli di Mercedes dan Kimi di Ferrari. Karena coba aja andaikan nih ya, andaikan seorang Italia menjadi juara dunia F1 dengan tim Italia yang udah kayak agama di Italia yaitu Ferrari. Bayangin dulu coba. Oke, udah nggak bayangin ya? Karena gue rasa itu doang nggak bisa dilakukan sekarang ya kan? Bayangin aja tapi nggak jadi realita. Sakitnya tuh di sini. Oke lah, sekian video kali ini. Gimana menurut kalian? Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Tenggorokan gue masih nggak enak cuy. Ini gue udah mau batuk lagi cuy ya. Oke. Seperti biasa videonya akan tutup oleh I'm Emma Watson. Thank you for watching.